Assalamualaikum Ibu Nani. Waalaikumsalam Bu Endang. Bagaimana nih kabarnya Bu Nani? Alhamdulillah sehat Bu Endang. Bu Endang gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga. Baiklah, di sini Ibu akan melaksanakan coaching ya Bu? Benar Bu. Oke. Nah Bu Nani, sekarang saya sebagai observer ingin mengamati dan juga ingin menilai saat Ibu melakukan coaching nanti. Kemudian penilaian seperti apakah yang akan saya berikan atau akan saya lakukan, yaitu saya akan mengamati apakah selama proses coaching nanti Ibu akan menggunakan alur tirta. Kemudian apakah alur tirtanya itu sudah sesuai atau belum, kemudian apakah Ibu Nani sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot sehingga dapat menggali cerita-cerita dari coaching yang akan Ibu lakukan pada proses coaching nanti, dan apakah nanti coaching dapat menanggapi dan dapat menyampaikan apa yang menjadi keinginan dari coaching tersebut, sehingga nanti pada saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu dapat melaksanakannya dan sesuai dengan prinsip dalam coaching, misalnya yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi dalam proses coaching ini ya Bu Nani, kita ini adalah sebagai mitra, bukan sebagai antara guru ataupun sebagai kita fasilitator atau mentor terhadap orang lain. Sehingga sebelum proses coaching ini Bu Nani, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Bu. Oke. Nah, dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan nantinya? Baik Bu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya akan pertama yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Bu. Baik, baiklah. Jadi Bu Nani sudah merencanakan dengan baik ya, akan menjadi pendengar atau present hadir secara penuh, kemudian juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot, yang merupakan kompetensi dari menjadi seorang coaching dalam coaching. Baiklah, dari 3 kompetensi ini, kompetensi yang mana sih yang secara spesifik yang akan Ibu Nani kembangkan? Baik Bu, mungkin dari ketiga kompetensi tersebut yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu aktif mendengarkan Bu, karena dengan mendengarkan aktif mungkin saya akan menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nantinya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Seperti itu Bu. Iya, betul sekali ya Bu. Jadi ketika kita mendengarkan secara aktif dan hadir sepenuhnya, maka kita bisa mengidentifikasi apa yang menjadi pokok permasalahan dari coach kita. Kemudian nih, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini, yang indikator ketercapaiannya itu yang seperti apa? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang akan harus ada dan dikembangkan atau dilakukannya itu Bu. Baik Ibu Nani, mungkin untuk saat ini itu saja beberapa pertanyaan dari saya. Nah, sebelum Ibu melakukan proses coaching ini, dan semoga nanti pada saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingat apa yang sudah dari awal Ibu rencanakan, apa yang sudah dari awal Ibu susun, sehingga proses coachingnya nanti dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil maksimal sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan dan Ibu inginkan. Amin, amin. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Pak Nasirun, Assalamualaikum.
Baik Pak Nasirun, Assalamualaikum. Mungkin apa eh, mikrofonnya bisa dihidupkan dulu Pak Nasirun. Ya Bu, maaf Bu. Ulangi Ya. Bu ya. Assalamualaikum Pak Nasirun. Waalaikumsalam Bu Nani. Bagaimana kabarnya Pak Nasirun hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja dan masih sehat walafiat Bu Nani. Bagaimana dengan Ibu Nani? Apa kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Nasirun. Ngomong-ngomong katanya Bapak hari ini ada yang mau dibicarakan dengan saya ya Pak? Iya betul Bu. Saya ini ingin mendiskusikan beberapa hal yang masih menjadi ganjalan saya gitu Bu. Baik Pak, mungkin kita bisa bicara tapi waktunya mungkin tidak banyak ya Pak. Mungkin hanya kira-kira 10 mungkin 20 menit lah paling lama Pak. Karena mungkin kita sore malam hari ini masih banyak kegiatan lain seperti itu Pak. Ya Bu, baik Bu. Ini Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ingin saya ceritakan pada Ibu berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya ini Bu. Setelah saya amati di sekolah saya ini cara pembelajaran guru-guru itu masih monoton Bu. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama, metode konvensional, hanya ceramah dan ceramah gitu-gitu aja. Jadi terkadang membuat anak-anak itu merasa bosan dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, saya ini menginginkan untuk pembelajaran yang diterapkan oleh guru-guru itu supaya lebih bervariatif gitu, Bu. Tidak memungkiri pada zaman sekarang ini kan Bu ya perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai seorang guru kita juga harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang ini. Apalagi kalau kita berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara kan kita dalam memberikan pendidikan kepada anak itu harus berprinsip mengikuti kodrat anak itu ya baik zaman ataupun kodrat alamnya. Mungkin itu Bu yang ingin saya sampaikan pada Bu Nani. Baik Pak Nasirun, saya sudah menangkap apa yang menjadi persoalan Bapak. Jadi Pak Nasirun ingin guru-guru menyampaikan materi pengajarannya secara lebih bervariatif ya Pak. Dan kira-kira Ya, betul, Bu. setelah kita bincang-bincang lebih kurang 15-20 menit ini nanti apa sih harapan Pak Nasirun ke depannya Pak? Ya Bu, benar Bu. Yang menjadi harapan saya setelah kita berbincang-bincang pada kesempatan ini, saya itu mengetahui cara apa yang bisa saya terapkan untuk membantu rekan-rekan guru itu supaya dalam kegiatan pembelajarannya itu ada perubahan Bu, baik dalam metode pembelajarannya ataupun dalam pemanfaatan media pembelajarannya gitu Bu. Jadi supaya lebih bervariatif dan anak-anak menjadi tidak bosan gitu Bu ininya dalam mengikuti pembelajarannya. Baik Pak, jadi ada perubahan dari dalam cara menyampaikan materi ya Pak ya. Kira-kira Ya, Pak Bu, betul, Bu. perubahan cara penyampaian materi yang seperti apa itu Pak yang Bapak harapkan? Perubahan dalam metode atau dalam media pembelajarannya kurang lebihnya seperti itu Bu, metode dan media yang lebih bervariatif. Misalnya dengan metode-metode yang yang lagi in sekarang ini seperti pemanfaatan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau setidak-tidaknya seperti PowerPoint itu juga sudah lumayan bagus Bu kalau kita bisa menerapkan pada pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak Bu. Baik Pak, jadi penyampaiannya materinya lebih variatif dengan menggunakan macam-macam aplikasi pembelajaran ya Pak. Jadi misal kalau kita kondisikan idealnya itu di rentan 1 sampai 10 dan kondisi idealnya itu ada di rentan 10 Pak, kira-kira
situasi saat ini yang Bapak hadapi itu ada di level berapa, Pak, kira-kira? Eh, untuk pelaksanaan di sekolah saya sekarang ini, untuk penerapan pembelajaran yang bervariatif itu kalau ditentang dalam kondisi ideal 1 sampai 10 itu mungkin masih berada di level 5 Bu untuk kondisi di sekolah kami ini. Karena di sekolah kami ini masih banyak guru-guru yang senior, kemudian sehingga dalam pemanfaatan pembelajaran metode pembelajarannya itu masih eh, apa namanya terpengaruh oleh kondisi yang lama, yaitu dengan metode konvensional, ceramah lagi gitu Bu ininya Bu. Ya, baik Pak Nasirun. Jadi masih di level 5 ya, Pak. Kira-kira Pak Iya Bu. Nasirun ingin ada perubahannya ke level berapa itu, Pak, kira-kira? Kalau kita menginginkan yang lebih baik itu kan kalau mau sempurna itu pada level 9 atau 10 Bu ya. Cuman kalau melihat kondisi yang ada pada di lingkungan sekolah saya saat ini, mungkin untuk level 7 itu saya rasa sudah cukup baik Bu. Mengingat tadi yang seperti saya sampaikan tadi bahwa guru-guru kami ini sudah banyak yang senior, kemudian eh, masih belum begitu memahami IT juga Bu. Jadi untuk kondisi saat ini mungkin di level 7 itu sudah lumayan bagus Bu. Baik Pak Nasirun, jadi dari level 5 ke level 7 itu sudah ideal menurut Pak Nasirun ya. Nah, untuk Ya, mencapai betul Bu. level 7 tersebut kira-kira ada ide apa Pak yang bisa Bapak perbuat untuk rekan-rekan guru Bapak ini Pak? Ya Bu, sebenarnya itu masih dalam pikiran saya Bu ya. Mungkin saya akan membuat pendampingan atau melakukan mentoring kepada guru-guru saya, kepada rekan-rekan guru-guru saya itu secara bergiliran begitu Bu mungkin. Itu yang bisa saya lakukan. Ini masih dalam wacana saya Bu ini Bu. Baik Pak, jadi pendampingan ya yang bergiliran seperti itu. Mungkin lebih dikenalnya Ya, mentoring betul. istilahnya ya Pak. Secara Ya, individu betul Bu. pendampingannya. Ada strategi lain Pak mungkin yang bisa Bapak terapkan? Barangkali nanti saya bisa mengkonsultasikan dulu bersama kepala sekolah ataupun rekan-rekan sejawat saya yang lain eh, untuk membuat workshop atau pelatihan gitu Bu tentang pemanfaatan metode pembelajaran ataupun media pembelajaran yang bervariatif itu di sekolah mungkin nanti bisa saya sampaikan kepada kepala sekolah ataupun tim pengembang IT di sekolah saya Bu, supaya rekan-rekan guru itu juga mendapatkan pencerahan tentang metode pembelajaran yang lebih bervariatif gitu Bu. Jadi ada dua pilihan ya Pak. Tadi selain mentoring, nanti Bapak akan konsultasi dulu dengan pemangku kepentingan di sekolah Bapak, termasuk kepala sekolah ya Pak, untuk membuat semacam Ya, mungkin workshop atau pelatihan yang mungkin bisa membantu rekan-rekan guru Bapak di sekolah ini ya Pak. Nah, mungkin dari ya, kedua pilihan itu yang lebih nyaman atau lebih disukai guru-guru Bapak itu yang mana, Pak? Sepertinya melihat kondisi yang ada sekarang ini, untuk metode mentoring itu saya rasa lebih tepat digunakan di lingkungan sekolah saya, Bu. Mengingat tadi banyaknya kondisi guru-guru yang sudah senior, kemudian juga eh, tidak memungkinkan untuk kalau misalnya mengikuti workshop, kalau mau melaksanakan workshop itu kan memerlukan biaya yang lumayan banyak, kemudian membutuhkan narasumber yang tepat, selain itu juga membutuhkan waktu yang lumayan lebih lama, kemudian juga harus dipersiapkan dengan betul Bu kalau mau melaksanakan workshop itu. Jadi saya rasa untuk kondisi yang saat ini yang lebih tepat diterapkan di lingkungan sekolah saya ini sepertinya metode mentoring terhadap rekan itu Bu yang
lebih cocok diterapkan di lingkungan sekolah saya, Bu. Baik, saya sudah menangkap. Jadi kalau dibandingkan antara mentoring dengan workshop di sekolah Bapak lebih cenderung kebanyakan memilih mentoring ya Pak. Nah, kira-kira Ya, kapan Bu. itu Pak akan dilaksanakan kegiatannya Pak? Mungkin kalau bisa dilaksanakan secepatnya itu akan lebih baik, Ibu ya. Mungkin minggu depan saya akan memulai mengawali kegiatan mentoring kepada rekan-rekan guru di sekolah saya itu secara bergilir gitu, Bu. Jadi Baik, bergantian gitu, Bu. baik Pak. Tadi minggu depan ya rencananya akan dilaksanakan kegiatan ini. Eh, adakah Pak Iya, Bu, betul, Bu. guru-guru atau rekan-rekan Bapak di sekolah yang bisa membantu dalam kegiatan ini Pak? Bisa, Bu. Nanti kemungkinan saya juga akan meminta bantuan guru lain seperti Pak Joko ataupun Bu Eti yang dalam hal ini sudah lebih menguasai IT dibandingkan dengan guru-guru yang lain. Jadi saya akan minta berkolaborasi dengan beliau dalam pemanfaatan media pembelajaran seperti itu sehingga saya harapkan beliau-beliau ini bisa membagikan pengalamannya dalam mengolah media pembelajaran ataupun dalam menerapkan metode pembelajaran yang tepat supaya lebih bervariatif gitu, Bu. Baik, Jadi ilmu jadi yang mereka ya miliki itu tidak hanya untuk mereka saja, tapi bisa ditularkan kepada teman guru yang lain gitu, Bu. baik-baik sudah saya tangkap Pak. Jadi Pak Nasirun akan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah Pak Nasirun yang eh, memiliki keahlian di bidang IT ya Pak. Iya, Bu, betul, Bu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru saya untuk melaksanakan kegiatan mentoring tersebut. Sehingga saya harapkan kegiatan yang akan saya rencanakan tadi, yang akan saya laksanakan tadi bisa setidaknya menjadi wawasan dan referensi yang baru bagi teman-teman guru yang lain, apalagi guru yang senior, dalam menerapkan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang lebih bervariatif gitu, Bu. Baik Pak, akhirnya kita sudah berakhir ya sesi perbincangan kita hari ini. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita aksi nyata dari kegiatan yang dilakukan Pak Nasirun ke depannya. Mudah-mudahan kegiatannya terlaksana dengan baik tanpa halangan ya Pak Nasirun. Dan Amin. kita Ya, akan Bu. ketemu di kesempatan lain. Tapi sebelum Ya, Bu. berpisah ini, diakhiri perbincangan kita, kira-kira apa sih Pak Nasirun yang sudah Bapak dapatkan selama perbincangan kali ini? Baik, Bu, terima kasih, Bu. Selama perbincangan kita ini tadi, saya setidaknya mendapatkan gambaran, Bu ya. Gambaran bagaimana caranya membantu rekan-rekan sesama teman sejawat saya dalam di lingkungan sekolah itu, bagaimana mengubah proses pembelajaran yang lebih bervariatif gitu, Bu. Yaitu dengan melakukan kegiatan mentoring seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Baiklah Pak Nasirun, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi setelah aksi nyatanya selesai dilaksanakan ya Pak Nasirun. Ya, Terima Bu. kasih Ya, Bu. telah Terima kasih, Bu. ngobrol-ngobrol panjang lebar. Kita akhiri ya Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah ya Bu Nani, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saya juga sudah menyaksikan secara langsung bahwasannya pada saat sebelum kita Ibu memulai coaching tadi, saya juga sudah menanyakan beberapa hal, kemudian menanyakan indikatornya juga. Kemudian setelah Ibu melaksanakan coaching tadi bersama dengan Pak Nasirun ya, dengan rekan sejawat Ibu tadi,
apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Nani terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Nasirun dan menyelesaikan proses coaching yang berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta yang sudah direncanakan. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan pada coach informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan juga saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang akan dilaksanakannya tersebut. Seperti itu, Bu. Baik, Ibu Nani. Jadi menurut saya sebagai observer nih, memang saya juga sudah melihat ya bahwasannya proses coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu juga sudah menjadi pendengar yang baik, kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa memancing coach untuk menyampaikan, menggali apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian coach juga sudah berhasil menemukan solusinya. Nah, di sini sebelum kita akhiri nih, ada yang mau saya pertanyakan satu lagi ya Bu, dari yang sudah Ibu lakukan tadi. Kompetensi apa sih yang masih ingin Ibu kembangkan dari coaching ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, menurut saya hal tersebut dapat menggali informasi dengan lebih baik dan mendalam lagi dan dapat mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali Bu Nani ya, sudah menerapkan tirta, luar biasa sekali juga sudah melakukan proses coaching yang baik juga dengan saya juga sudah melihat tadi Ibu Nani sudah mengajukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach juga bisa menjawab dengan secara leluasa dan lebih dapat menggali apa yang sebenarnya ingin ia capai dari berdiskusi atau berdialog dengan Ibu. Nah, saya juga memperhatikan bahwasanya coach juga berhasil menemukan solusinya sendiri sehingga lebih memantapkan lagi tanggung jawab apa yang bisa coach lakukan setelah melakukan proses coaching ini. Nah, jadi semoga kita bisa bertemu lagi di proses yang lainnya ya Bu Nani. Untuk pertemuan kita yang saat ini saya rasa sudah cukup karena saya juga sudah perhatikan tadi. Kemudian saya rasa cukup bagi kita untuk berbagi juga buat Ibu Nani atau untuk saya sendiri atau membuat coach Ibu tadi. Jadi semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita cukupkan ya pertemuan kita malam hari ini. Sampai jumpa di kemudian hari dengan pengalaman-pengalaman yang lebih baik dan baru lagi. Sampai jumpa ya Bu Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Endang.